Hai, apa kabar adik-adik semua yang kelas 7 SMP? Udah lama nggak ketemu Coach Billy, sekarang ketemu lagi. Kita lanjutkan materi-materi sebelumnya. Dan kesempatan kali ini, Coach Billy ingin membahas materi tentang sudut dalam segitiga. Oke, kita coba lihat materinya seperti apa. Yes, Coach Billy share terlebih dahulu. Yap, sudut dalam segitiga. Oke, kita besarin biar nanti semuanya bisa ngelihat dengan baik. Oke, nah ini materinya sudut dalam segitiga. Ini sebagai persiapan juga nanti untuk penilaian akhir tahun adik-adik semua. Kita mulai saja nanti dengan soal-soalnya, dan di dalam soal nanti seperti biasa Coach Billy juga akan menjelaskan teori-teorinya. Kita mulai ya. Yuk. Kita mulai soal yang pertama. Oke. Coach Billy taruh di soal nomor 31. Berdasarkan gambar di bawah ini, besar sudut B adalah anak-anak semua, adik-adik semua, smart generation, yang harus kita ingat, sudut dalam segitiga itu totalnya berjumlah 180 derajat. Dan dalam segitiga itu mempunyai 3 buah sudut. Berarti kalau Coach Billy tambahkan sudut A nilainya 2x, Coach Billy tambah dengan sudut B nilainya 3x, dan Coach Billy tambah sudut C nilainya 80 derajat, ini harus bernilai 180 derajat. Kita tambahkan 2x dengan 3x itu menjadi 5x, kemudian 180 derajat, 80 Anda pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi minus 80. 180 dikurangi 80 itu menjadi 100 derajat, itu nilai dari 5x-nya. Berarti x-nya Anda dapatkan nilai 100, Anda bagi dengan 5. 100 Anda bagi 5, maka hasilnya 20 derajat. Dan jawabannya bukan mencari nilai x, jawabannya mencari besar sudut B. Ingat, tertulis di situ sudut B-nya adalah 3x. Maka Anda tinggal masukkan 3 kali nilai X-nya. X-nya 20 derajat. Berarti 3 kali 20, 60 derajat. Dan jawabannya adalah yang C. Poin pertama yang Coach Billy ingin ingatkan ke Anda semua adalah jumlah sudut dalam segitiga itu sebesar 180 derajat. Seperti itu ya. Oke, lanjut Coach ke soal berikutnya. Yap, soal yang kedua di nomor 32 punyanya Coach Billy. Perhatikan gambar di atas, diketahui panjangnya QR, sisi Q ke R itu adalah 12 cm. Panjangnya PR 13 cm sudah tertulis, panjangnya RS 5 cm sudah tertulis, dan panjangnya PS 12 cm. PS juga sudah tertulis 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas segitiga PQR. PQR. Oke, Coach Billy arsir. Jadi yang ditanyakan luas segitiga ini. Oke, ingat, mulai SD kelas 3 Anda tahu luas segitiga itu adalah setengah, Anda kalikan alas, dan Anda kalikan tinggi. Dan ingat, yang namanya tinggi selalu tegak lurus dengan alas. Kalau yang diarsir yang ini, berapa luasnya? Nah, maka karena ini belum ada siku-sikunya, Anda bisa mencari luas yang diarsir itu segitiganya adalah Anda bisa kurangi dari luas segitiga yang besar, yaitu PSQ. Coach Billy kurangi dengan luas segitiga yang kecil, yaitu adalah PSR. Itu akan menjadi luas segitiga PRQ yang ditanyakan, atau PQR, sama saja ya, PRQ dan PQR sama saja. Jadi kalau Coach Billy cari luas PSQ,
yang besar ini, Coach Billy kurangi dengan PSR yang kecil ini, maka yang tersisa adalah PRQ atau PQR. Yuk, kita masukkan angkanya setengah, alasnya, kalau alasnya SQ berarti 5, Anda tambah dengan 12. Berapa? 5 tambah 12, betul. 17 dikalikan tingginya itu adalah 12. Tingginya adalah 12. Itu segitiga PSQ dikurangi Coach, betul. Segitiga PSR. Setengah alasnya adalah 5 dan tingginya sama, yaitu berapa? 12. Setengah dengan 12 boleh kita coret dapat 6. Setengah dengan 12 boleh kita coret dapat 6. 6 dan 6 Coach Billy keluarkan. Maka di depan yang tersisa adalah 17. Dikurangi yang di belakang yang tersisa adalah 5. 17 dikurangi 5 mendapatkan hasil 12. Dan kalau kita kalikan 6, maka adik-adik mendapatkan 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12. Tambahkan yang di atas 72 cm persegi. Dan jawabannya adalah di sini Coach Billy juga ingin mengajarkan bagaimana cara menghitung yang efektif biar nanti tidak mengalihkan banyak-banyak. Suku yang sejenis, suku yang sama yaitu 6 boleh dikeluarkan terlebih dahulu. Ini namanya sifat asosiatif, mengelompokkan. Kemudian 17 dan 5 kita taruh di dalam kurung. Seperti itu ya. Oke. Sip, nanti boleh diulang lagi kalau masih belum terlalu paham. Lanjut ke soal berikutnya. 33. 3 buah garis yang berukuran berikut dapat membentuk segitiga kecuali. Yes, kalau ada 3 buah garis membentuk segitiga, catatannya cuma 1. Sisi terpanjang itu harus lebih kecil dari jumlah 2 sisi yang lain. Jadi, dia bisa membentuk segitiga kalau sisi yang terpanjang itu harus lebih kecil dari jumlah 2 sisi yang lain. Kita lihat yang A. Sisi terpanjangnya berapa? Oke, 9. 2 sisi yang lain, 6 tambah 7, 13. Berarti A betul, karena 9 lebih kecil daripada 13, jumlah 2 sisi yang lain. Kita lihat 33 yang B. Bagaimana yang B? Sisi yang terpanjang berapa? 15. 15 harus lebih kecil daripada 12 ditambah 8. 12 ditambah 8, 20. Dan betul lebih kecil daripada 15. B betul. Bagaimana yang C? Sisi yang terpanjangnya hati-hati ditaruh depan berapa? 10. Dan 6 ditambah 3 adalah 9. Maka 10 tidak lebih kecil daripada 9. Berarti jawaban yang tidak tepat adalah yang C. Karena Anda disuruh mencari yang tidak tepat. Kita cek sekalian yang terakhir, yang D. Sisi terpanjangnya adalah 4. Dan kalau 2 Anda tambahkan dengan 3 hasilnya 5. Betul, 4 lebih kecil daripada 5. Nomor 33 jawabannya C. Seperti itu. Anda ingat 3 buah garis bisa membentuk sebuah segitiga. Catatannya cuma 1. Sisi yang terpanjang kalau nantinya harus lebih kecil daripada jumlah 2 sisi yang lainnya. Oke. Lanjut ke soal 34. Pada gambar berikut besar sudut ABC adalah betul. Oke, Coach Billy kasih petunjuk sederhananya. Ingat, nanti ketika kita belajar sudut, itu ada 3 model. Yang pertama bisa membentuk sudut S. Coach Billy tulis S-nya seperti itu. Yang kedua modelnya bisa membentuk sudut M. Coach Billy tuliskan seperti itu. Dan yang ketiga bisa membentuk sudut P. Coach Billy tuliskan seperti itu. Ini sesuai dengan jenjang sekolah adik-adik yang masih ada di jenjang SMP. Dan pada kesempatan kali ini soal yang muncul di soal nomor 34 itu bercerita tentang huruf P. Dan ingat P-nya ini bisa ada 2
P yang berdiri dan P yang rebahan. Jadi P-nya bisa berdiri, atau P-nya bisa rebahan. Yang kedua, P-nya bisa versi Indonesia atau P-nya versi Arab. Kalau Arab gimana, Coach? Ya tinggal dibalik. Nah, ini versi Arab. Nah, gitu. Kalau rebahan gimana, Coach? Nah, ini rebahan. Nah, ini rebahan versi Indonesia. Nah, kemudian ini rebahan versi Arab. Nah, jadi macam-macam. Tergantung yang buat soal pinginnya ya apa. Oke, dan kalau kita lihat di soal nomor 34, ini adalah versi rebahan versi Arab. Jadi ini adalah rebahan versi Arab. Jadi the Arabic rebahan ya, bahasanya apa itu ya? Oke, the Arabic rebahan. Nah, dan kalau ingat huruf P, nanti ingatnya cuman begini. Atas tambah depan sama dengan yang di leher. Terus pilih tulis atas tambah depan sama dengan yang di leher. Atas tambah depan sama dengan yang di leher. Bayangkan wajah Anda. Kalau yang di rebahan, atas tambah depan sama dengan yang di leher. Atas tambah depan sama dengan yang di leher. Atas tambah depan sama dengan yang di leher. Berarti di sini apa? Atas tambah depan sama dengan yang di leher. Ups, kecoret, nanti nggak bisa dibaca. Maaf, Coach pilih hapus dulu. Nah, oke. Atas tambah depan sama dengan yang di leher. Oke. Yang ditanyakan besar sudut A, B, C. Berarti Coach Billy harus cari dulu sudut A, B, C. Harus cari atasnya. Depannya ada, lehernya kita cari. Yuk, dalam garis lurus besarnya sudut adalah 180. Berarti kalau di sini 6x, maka di atas menjadi sisanya 180 min 6x. Kita masukkan atas 180 min 6x tambah depan 50 sama dengan yang di leher 4x plus 20. Atas tambah depan sama dengan yang di leher. Minus 6x Anda pindah ke ruas kanan, maka dia menjadi 4x ditambah dengan 6x. 180 Anda tambah 50 menjadi 230, dan 20 pindah ke ruas kiri menjadi minus 20. 4x ditambah 6x menjadi 10x. 230 dikurangi 20 menjadi 210. Maka nilai x-nya sama dengan 210 dibagi 10. Nolnya dicoret, maka x-nya nilainya 21 derajat. Yang ditanyakan besar sudut ABC. Berapa tadi ABC? ABC adalah 180 dikurangi 6x. Berarti 180 kurang 6 kali 21. Berarti 180 kurangi 6 kali 2, 12. 6 kali 1, 6. 180 dikurangi 126. 10 kurangi 6 dapat 4. 7 kurangi 2 dapat 5. 1 kurangi 1, 0. Berarti sudut C besarnya adalah 54. Dan jawabannya adalah yang C. Catatan di nomor 34, adik-adik semua belajar tentang sudut sesuai simbol huruf P. Ingat, atas tambah depan sama dengan yang di leher. Istilahkan seperti itu karena ini mirip wajah Anda kalau dilihat dari samping. Atas tambah depan sama dengan yang di leher. Lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-35, keliling suatu segitiga adalah 51.
dan panjang salah satu sisinya 16. Jika perbandingan sisi kedua dan ketiga adalah 4:3, maka panjang sisi-sisi segitiga tersebut adalah, tidak disebutkan segitiganya bentuknya apa, yang jelas pokoknya segitiganya anggaplah saja ABC, di mana salah satu sisinya adalah 16 dan sisi yang lain perbandingannya 4:3. Kalau kemudian nilainya 4 dan 3, itu berarti perbandingannya sudah senilai itu. Tetapi juga boleh 8 dan 6. Boleh juga 12 dan 9. Maka mesti dia punya faktor kali, yaitu X. Maka kalau yang namanya keliling segitiga, Anda tinggal jumlahkan semua sisinya. 16, Anda tambah 3X, Anda tambah 4X, nilainya harus 51. 3X Anda tambah 4X menjadi 7X, 51, 16 Anda pindah ke ruas kanan menjadi minus 16. 1 kurangi 6 menjadi 11 kurangi 6, 5. Pinjam 1, 4 kurangi 1 menjadi 35. 7X sama dengan 35, nilai X-nya 35/7 yaitu 5. Karena 5, maka nilai dari 4X-nya 4 kali 5, berarti sisinya ketemu 20. Satunya 3X berarti 3 juga X-nya kali 5, maka ketemu 15. Sisi segitiga yang dimaksud 16, 20, dan 15. Tertulis 15 yang paling pendek, 16 dan 20. Jawabannya B. Dalam soal ini, Coach Billy ingin menyampaikan bahwa yang namanya keliling segitiga adalah jumlahkan semua sisi yang ada. Apapun soalnya, Anda bisa mengkondisikan seperti itu. Lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 36. Bangun di bawah ini yang mempunyai simetri lipat dan simetri putar adalah, tentu saja ini langsung bisa kita jawab, segitiga sama sisi. Kenapa tidak sama kaki? Karena sama kaki hanya punya lipat, tidak punya putar. Siku-siku pun demikian, bisa jadi malah tidak lipat dan tidak putar, lancip pun tidak. Tetapi kalau segitiganya sama sisi, gambarnya seperti ini, maka dia punya simetri lipat di sini, dan dia juga bisa simetri putar dimanapun tempatnya, dan itu adalah sama. Berarti segitiga sama sisi itu mempunyai simetri lipat dan simetri putar. 6 soal dulu Coach Billy sampaikan tentang segitiga ini. Berikutnya nanti Coach Billy akan lanjutkan masih tentang segitiga, biar tidak terlalu panjang dan Anda nanti tetap bisa mengikutinya dengan baik. Jangan lupa tetap like, share, dan subscribe untuk yang belum subscribe di channel Coach Billy ini. Tekan tombol lonceng supaya nanti Anda tetap mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Coach Billy. Itu yang bisa Coach Billy sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, dan sukses untuk Anda selalu. Dadah.